Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara pagi hari ini? Kiranya sukacita Tuhan mengalir di dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Niwayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi yang teduh ini Tuhan, karena Tuhan telah membangunkan kami kembali ketika kami istirahat tidur, dan Tuhan memberikan kepada kami kehidupan yang baru di hari yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Pagi hari ini berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Segarkanlah jiwa dan roh kami Tuhan, dan bimbinglah kami supaya kami mendapat menjalani kehidupan kami dengan bijaksana. Kehidupan kami kiranya hari ini memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 32. Kita membaca bersama-sama. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, biji sesawi. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang biji sesawi yang benihnya sangat kecil, tetapi ketika dia tumbuh, dia bisa menjadi pohon yang besar, melebihi sayuran yang lain. Bahkan burung-burung di udara dapat membuat sarang pada cabang-cabangnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari benih yang paling kecil akhirnya bertumbuh menjadi pohon yang besar. Itulah yang digambarkan tentang kehidupan anak-anak Tuhan atau kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus harus bertumbuh dari kecil menjadi besar. Artinya saudara-saudara, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang memberkati melalui perubahan-perubahan karakter kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seandainya biji sesawi ini dia mati dan sudah pasti dia tidak akan tumbuh dan tidak akan menjadi pohon yang besar, dan tidak akan ada burung-burung yang bersarang di carang-carangnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga kehidupan kekristenan. Jika tidak ada perubahan dan pertumbuhan iman, maka kehidupan kekristenan kita sesungguhnya mati, dan itu semua sia-sia. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap mengikuti dan menjalani proses dari Tuhan untuk bertumbuh. Mungkin dulu kita menjadi batu sandungan dan tidak menjadi berkat bagi orang lain, tetapi ketika kita menerima Yesus di dalam hidup kita, marilah kita bersedia menerima proses dari Tuhan untuk terus bertumbuh, sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang lain akan bersukacita melihat kesaksian hidup kita. Orang lain akan diberkati, dan orang lain akan tertarik untuk mencari Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, ibaratnya jadilah kita seperti biji sesawi yang kecil, tetapi siap bertumbuh melalui proses dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita menjalani kehidupan kekristenan kita hanya rutinitas saja?
kita hanya memiliki predikat anak Tuhan, tetapi sesungguhnya karakter kita, gaya hidup kita jauh dari anak Tuhan? Apakah kita selama ini hanya sebagai orang Kristen yang hanya masuk gereja sekali setahun, atau kita hanya orang Kristen yang pintar menilai, berdebat, dan mempersalahkan hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah kita seperti biji sesawi yang siap bertumbuh dan menjadi berkat. Tinggalkan cara hidup lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi marilah menjalani kehidupan kita yang dibaharui oleh Tuhan, yang terus berproses, bertumbuh, berbuah, dan berdampak bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita bersama. Jadilah anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami memiliki kehidupan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah dan menjadi berkat. Kebenaran firman-Mu hari ini menolong kami untuk hidup bijaksana. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh kehidupan umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, baik jemaat GKO Sola Fide Sentani, seluruh umat Tuhan di pos pelayanan Arso Swakarsa, bahkan saudara-saudara kami di mana saja berada yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Roh Tuhan akan menolong dan menuntun kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang berulang tahun ditambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.